ayatun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil malak Wa suhuful khalili wal kalimi Fiha kalamul hakamil alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Selamat malam santriwan santriwati yang saya cintai. Selamat malam juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana berada rahimakumullah yang saya hormati. Pada malam hari ini kita meneruskan pengajian kita Kitab Safinatun Najah yang pada malam hari ini pengajiannya adalah menerangkan beberapa perkara apa saja yang mewajibkan untuk mandi besar atau mandi junub kata orang. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama untuk membacakan surah Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat minal masyriqi ilal maghribi wa ila jami' abaina wa ummahatina wa jatatina wa ila masing-masing masyayikhina wa ila asatizatina wa ila musannifil kitab wa muallifil kitab wa man alamtana wa ajazana alamtaha walikuli hajatin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi gfirli wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al muallifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrihi wa ta'alaina min barakatihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku salah sijine fasal mujibatul ghusli sitatun nerake bab perkara yang mewajibkan mandi. Mujibatul ghusli utawi pira-pira kang majibake adus iku sitatun ana 6. Mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang majibake adus iku sitatun ana 6. Ilajul hasafati swijine mlebune hasafah. Ilajul hasafati sijine mlebune hasafa mlebu fil farji ing dalem farji.
Nomor lone wa khurujul mani lan metu mani. Nomor tulne wal haidzu haid wan nifasu. Nomor telu nomor papate nifas. Wal wiladatu nomor pak limone manak utawa melahirkan. Wiladah melahirkan. Wal mautu lan nomor 6 mati. Perkara yang mewajibkan untuk mandi itu ada 6 perkara. Perkara 6 ini terbagi menjadi 2. Jadi 2 yang 3 dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, dan yang 3 ini khusus dilakukan oleh pihak perempuan. 6 itu apa saja? Nomor 1 ada ilajul hasafati fil farji. Maknanya mlebune hasafah maring farji. Ini pelajarannya sudah agak menyangkut dewasa. Adik-adik memang sebagian sudah ada yang dewasa, mulai dewasa. Ada yang sudah haid, laki-laki juga ada yang sudah dewasa. Jadi kita nggak usah tertutup. Jadi menerangkan apa sih ilajul farji, ilajul hasafati fil farji. Masuknya hasafah. Masuknya hasafah apa? Mlebune hasafah. Hasafah itu ndase kepalanya kemaluan laki-laki. Kemaluannya laki-laki. Nah, laki-laki kan sudah tahu. Kemaluannya laki-laki, kepalanya itu hasafah. Jadi masuknya kepalanya hasafah. Maksudnya hasafah masuknya kepalanya si laki-laki. Kemaluannya laki-laki itu pada farji. Kalau diterangkan secara cepatnya aja, nomor 1 adalah hubungan suami istri atau bersenggama. Jadi orang yang bersenggama itu diwajibkan untuk mandi. Loh, Pak Ustadz, wajibnya itu gimana? Keluar mani atau tidak keluar mani? Nah, itu. Tapi di sini saya terangkan masuknya atau bersenggama baik keluar sperma maupun tidak keluar sperma. Agak diperhatikan karena pelajaran fikih ini memang perlu pencermatan dan perlu ketelitian. Perlu pemahaman. Masuknya atau bersenggama, masuknya hasafah ini ke farji, bersenggama, itu wajib mandi setelah bersenggama, baik bersenggama itu keluar air sperma ataupun tidak keluar air sperma. Baik keluar air mani ataupun tidak keluar air mani, keduanya wajib untuk mandi. Ini yang dilakukan oleh baik laki-laki maupun perempuan. Tadi saya terangkan dibagi 2. Yang 3 dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, yang khusus 3 dilakukan hanya untuk bagi perempuan. Jadi ini termasuknya yang bersenggama itu dilakukan oleh suami, oleh laki-laki maupun perempuan. Terus nomor 2, wa khurujul mani. Wa khurujul mani nomor 2 ini juga dilakukan laki-laki perempuan. Dan yang satunya ada maut. Jadi mati
itu bukan wajib mandi. Jadi yang memandi itu adalah yang masih hidup. Jadi mayit itu dimandikan. Nah, ini hukumnya ini wajib mandi, dimandikan, maksudnya dimandikan oleh orang yang masih hidup. Itu yang dilakukan bersenggama, keluar air mani, dan mati itu dilakukan laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, haid, nifas, wiladah, itu 3 dilakukan khusus oleh orang perempuan. Nah, tadi saya ulangi, yang nomor 1 bersenggama, itu dilakukan laki-laki maupun perempuan, baik keluar air sperma, air mani maupun tidak keluar itu wajib mandi. Ini perlu catatan. Yang kedua, baik berhubungannya, bersenggamanya itu baik secara halal maupun secara haram. Nauzubillah min dzalik. Yang halal suami istri. Suami istri melalui jalan yang benar, ya jalan yang benar ya jalan depan. Loh Pak Ustadz, kok ada yang tidak benar? Ada. Hubungan suami istri yang dihalalkan ada, karena melalui jalur belakang itu diharamkan. Nah, di sini, bagaimana Ustadz kalau melalui jalur belakang wajib mandi? Makanya di sini baik bersenggama itu melalui jalur belakang maupun jalur depan, baik halal maupun haram itu wajib mandi. Ini, itu catatannya. Ada catatan lagi, baik bersenggamanya itu bersama dengan manusia, suami istri sudah pasti ada hubungan, maupun dengan makhluk lain, maksudnya itu dengan hewan, itu wajib mandi. Seumpama si penggembala kayak kemarin di bab karongi jarang yang kemarin, orang si penggembala mengembalakan kambing dan situ timbul nahwu syahwatnya, nafsu syahwatnya timbul. Nah, kambingnya diajak bersenggama. Nah, ini hubungan namanya orang dengan hewan. Nah, ini juga itu wajib mandi. Wajib mandi, baik keluar mani maupun tidak keluar mani. Ya. Hewan. Terus baik keluarnya tadi atau hubungannya baik keluar depan maupun jalan belakang itu wajib mandi. Nauzubillah min dzalik. Karena kepingin jalan belakang walaupun istrinya. Sebenarnya istrinya pun haram dimasuk jalan belakang. Semuanya itu diharamkan. Tapi wajib mandi semuanya, baik keluar mani maupun tidak keluar mani. Nomor 2 wa khurujul mani, lan nomor 2 metu mani, keluar air sperma atau keluar air mani itu diwajibkan untuk mandi. Loh, bagaimana? Wong tadi sudah berhubungan, bukan, maupun tidak berhubungan. Seumpama anak yang sudah menginjak dewasa atau balik. Orang yang berumur 7 tahun biasanya sudah mulai. Apalagi kalau sudah 9 tahun atau 15 tahun itu yang pasti sudah balik. Kemarin pelajarannya di depan ada tamamu khamsa tengah sanata, yang sudah sempurna mencapai umur 15 tahun itu dinamakan anak yang sudah balik. Tapi ada yang anak perempuan maupun laki-laki litis ngisinina, itu ada yang sudah haid, ada yang sudah mimpi. Nah, mimpi malam, saya mimpi malam itu mimpi sama apa? Hubungan saya pacaran siapa mah.
kita hubungan kepingin tadi ada anak cantik siangnya terus malamnya mimpi. Nah, itu kalau keluar air sperma, makanya keluar air mani dengan mimpi, paginya begitu bangun loh kok lengket-lengket sih apa ini? Nah, ini air mani. Makanya itu diwajibkan untuk mandi. Nah, itu nomor 2 adalah wa khurujul mani dan metu mani. Nomor 3 aja wal haidu. Nomor 3 wal haidu, haid ini khusus untuk perempuan. Perempuan kalau sudah mencapai litis ngisina 9 tahun itu akan mengalami haid. Nah, nanti keterangannya haid ini ada lagi, nanti akan lanjut nanti barangkali bab haid. Kalau nanti ada bisa kan belajar untuk kitab Risalatul Haid juga ada. Nanti diterangkan haid. Yang pasti haid itu adalah darah yang keluar dari perempuan. Nah, lamanya keluar dan sedikitnya keluar itu berapa hari atau berapa hari, dan lamanya berapa hari itu ada. Nanti kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Yang nomor 4 adalah wan nifasu, nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, darah yang keluar setelah melahirkan itu namanya darah nifas. Baik melahirkan jabang bayi atau melahirkan bayi atau melahirkan bakal bayi. Maksudnya gimana kok ini bakal bayi? Saya ulangi, darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan anak, ya, melahirkan anak maupun bakal anak gitu. Bakal anak gimana? Belum menjadi bentuk anak, masih berupa darah menggumpal. Darah menggumpal sudah kayak mau jadi anak. Itu namanya orang Jawa ono sing ngomongno keguguran. Ada yang namanya keguguran. Oh, dokter ini keguguran. Nah, keguguran. Ini namanya anak yang gagal. Berarti melahirkan tapi bakal calon anak sebenarnya. Dan ini namanya keguguran. Lah, orang yang perempuan yang demikian itu setelah bersih diwajibkan mandi. Nifasnya nifas itu ada yang lama melahirkan, itu ada yang mencapai kadang sebentar setelah melahirkan keluar, setelah itu habis, ada. Itu akolunya. Tapi ada yang mencapai 40 hari, bahkan ada yang 60 hari. Itu setelah bersih wajib mandi. Mandi wadi junub atau mandi besar. Itu kan. Walaupun toh cara melahirkan itu normal atau tidak normal. Karena ada yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana kalau melahirkannya itu sesar? Ini saya terangkan, saya jawab sekalian, baik melahirkan normal maupun tidak normal itu wajib mandi. Ya. Saya ulangi, baik melahirkannya secara normal itu maksudnya melahirkan melalui jalan kebiasaannya orang perempuan melahirkan bayi atau anak, maupun secara sesar, itu wajib untuk mandi besar atau mandi junub. Nomor 5-nya adalah wal wiladatu, itu melahirkan. Wal wiladatu melahirkan. Melahirkan, setelah melahirkan, kalau sudah melahirkan terus nifasnya sudah nifas sebentar toh, keluar setelah itu nifas, nah, ditunggu setelah melahirkan keluar air nifas pontak. Darah nifasnya sudah berhenti, pamane keluarnya sebentar atau sedikit, nah, wajib mandi. Tuh.
Jadi baik bayinya itu wiladahnya atau melahirkannya baik secara normal maupun tidak normal, itu namanya wiladah atau melahirkan di situ wajib mandi. Normal atau tidak normal, semuanya wajib mandi. Begitu juga bayinya, bayi atau calon bayi yang keguguran tadi, kalau wiladah atau melahirkan itu wajib untuk mandi. Nomor 6-nya adalah wal mautu, yaitu mati. Jadi mati di sini yang dibahas mati bukan orangnya yang mati wajib mandi. Jadi dimandikan oleh orang yang masih hidup di situ. Kalau ada namanya Pak Mudin atau keluarga-keluarganya yang dekat atau tetangga yang dekat itu dimandiin. Itu namanya mandi. Ini mujibatul ghusli, jadi wajiban yang mewajibkan untuk mandi 6 ini. Terusnya faslun surutul wudu'i, surutul ghusli di atas. Faslun utawi kiku salah sijine fajal furudul ghusli. Utai piro-piro fardune adus iku isnani ono loro. Kalau fardunya mandi yang harus dilakukan mandi besar, itu isnani hanya ada 2. Hanya ada 2. 2 apa saja itu? An-niyatu, nomor sijine niat. Nomor sijine niat. Niat apa? Ya niat mandi besar. Niat mandi besar Pak. Niat mandi besar saya tadi setelah apa? Setelah bersenggama. Ya. Niat. Bagaimana Pak Ustadz niatnya? Bacanya gimana? Wis, pokoknya nggak usah repot-repot. Sampeyan bahasa apa? Bahasa Madura bisa. Seumpama orang Madura bahasanya mau bahasa Arab nggak bisa, bahasa Madura boleh bahasa Madura. Orang Jawa boleh bahasa Jawa. Kalau orang Bugis, bahasa Bugis boleh. Jadi bahasa Indonesia juga boleh. Terserah. Repot-repot. Kamu bisanya bahasa apa? Saya niat untuk mandi besar. Lillahi ta'ala. Cukup. Gak usah. Nawaitul ghusla irafmil hadasil akbari min jamil badani. Lah memang gak bisa bahasa Arab ya wis. Cukup. Saya niat untuk mandi besar, menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Pure mandi, diratakan. Itu niatnya nomor 1 niat. Nomor 2 wa ta'mimul badani, nglanratani badan bil ma'i kelawan nganggo banyu. Jadi nomor 2-nya adalah wa ta'mimul badani, meratakan badan diratani dengan air bil ma'i, dengan air. Jadi disiram dengan air sampai rata, semuanya harus kena air. Kemarin ada pertanyaan, gimana Pak Ustadz? Kalau saya itu haid, boleh pondak motong kuku. Kemarin malah hari puasa kemarin saya lucu. Ada yang, Pak Ustadz saya ini poso kok ngedok kuku. Nah, ini. Motong kuku. Kenapa? Nggak boleh. Siapa yang nggak boleh? Boleh. Orang yang haid itu boleh motong kuku apa tidak? Orang yang nifas itu kan lama, ada yang lama, waktunya ada yang 40 hari sampai 60 hari. Itu boleh motong kuku, motong rambut, apa tidak Pak Ustadz? Boleh. Ya, saya tekan boleh. Motong rambut, motong kuku boleh. Ya. Yang wajib untuk dimandiin. Nah, kadang pemahamannya malah keliru lagi. Dipotong, terus dibungkus, rambutnya dibungkus, nanti diikutkan mandi besar kalau sudah
mau mandi besar lalu diikutkan disiram mandi, salah besar. Nggak usah pakai gitu. Kalau memang kukunya besar, kukunya panjang, seumpama bagian, apalagi bagian yang kerja di pabrik makanan, seumpama. Yang kerja di pabrik makanan, contoh saja pabrik makanan roti. Kalau kukunya panjang, nanti dimarahi orang yang mempunyai pabrik roti. Kukunya panjang diingu karena kerjanya di pabrik roti. Padahal lagi men. Nah ini gimana Pak Ustaz? Ya dipotong saja. Karena untuk menjaga kebersihan. Nah, ini boleh tak waktu haid kok mocong kuku? Boleh. Siapa yang tidak boleh? Boleh. Yang diwajibkan untuk dimandi takmimul badani. Jadi takmimul badani meratakan badan bilmai dengan banyu itu. Badan, seluruh badan mau diratain, tapi badan itu yang mau dibawa untuk melakukan sholat. Kalau kuku yang sudah dipotong, masa dibawa sholat? Rambut yang sudah dipotong, mau dibawa sholat? Kan enggak. Jadi enggak perlu. Ya usah, dibuang saja. Kuku yang sudah dipotong dibuang. Rambut dibuang. Enggak usah repot-repot. Jadi, yang diratakan badan disiram dengan air itu badan yang mau digunakan, yang mau dibawa untuk melakukan sholat. Rambut dibawa sholat apa enggak nanti? Nah gitu. Kuku dibawa sholat ya. Semua kuku, rambut yang mau dibawa sholat ini diratai dengan air. Sudah ngerti, paham ini ya, dipahami ya, memang pelajaran fikih kayak gini. Jadi makanya dipahami. Semoga pengajian pada malam hari ini bermanfaat, khususnya kepada pribadi saya dan umumnya kepada santriwati semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang menonton, melihat pengajian Mujizat Channel pada malam hari ini. Kurang lebihnya minta maaf. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, bunyikan lonceng, biar nantinya tidak ketinggalan pengajian Mujizat Channel yang teradib yang akan datang. Wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.